rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an ibni Umar lan saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhuma saking karune Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iku dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubane dawu kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Kullu muskirin utawi saben-saben perkara kang mendemi, sesuatu yang membuat mabuk, mendem. Iku khamrun aran khamr. Wa kullu muskirin utawi saben-saben perkara kang mendemi iku haramun, haram hukume yakni haram den inum. Iku haramun, haram den inum. Akhrajahu ngetokake hu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawu, kullu muskirin, setiap perkara-perkara sing mendemi, sing membuat orang sing ngenomne kemendem anike kocak khamr. Setiap sesuatu sing agarain mendem anike kocak khamr. Wa kullu khamr wa kullu muskirin haramun, ben setiap sesuatu sing maraki mendem menika hukumah haram. Haram enom maksudnya, haram enom. Anika hadis dalil ala annahu hadis alama nika hadis nuduaki bahwa sesuatu dalla ala anna kulli muskirin yusamma khamran. Ini adalah dalil setiap sesuatu yang memabukkan aneka dinamakan khamr. Kullu muskirin haramun, dalil lain. Dalil nomor 2, dalil ala tahrimi kulli muskirin. Dalil yang kedua adalah dalil ala tahrimi kulli muskirin, dalil keharaman sesuatu yang membuat mabuk. Wa huwa amun, ini adalah umum lafadzah. Likulli ma kana min asirin au nabidin, yang mana sesuatu yang memabukkan tersebut terdiri dari asir, hasil perasan anggur, au nabid, atau sesuatu yang tumbuh, butombuan. Nah, nika pun sepakat ulama, sesuatu yang memabukkan aneke kocak khamr, dan setiap sesuatu yang memabukkan adalah haram. Sepakat mpuna. Nah, seberapa keharaman? Apakah sesekone tapi tak mabuaki neka berarti tak haram? Atau tahrimu ma tanawuluhu mutlaqon wa inqalla? Ataukah secara mutlak haram hukumah mengambil sedikit daripada khamr, walam yuskir, tetapi tidak membuat mabuk? Maka para ulama ningkat dinto adebu zahaba ila tahrimil galil wal kathir mimma askara jinsuhu al jumhur minas sahabah. Sebagian besar para sahabat memilih
hukum haram sedikit atau banyak daripada sesuatu yang memabukkan. Jenis sesuatu barang yang memabukkan baik sedikit ataupun banyak, aneka tetap hukum haram. Aneka jumhur sahabah termasuk Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Syafi'i, Imam Malik, jami'an mustadillina bihadzal hadis. Mereka-mereka para ulama mengambil dalil daripada hadis nikah. Hadis senerangaki kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, setiap sesuatu yang memabukkan aneka kocak khamr dan setiap sesuatu yang memabukkan nikah haram. Enjak kau tak mabuk walaupun tak mabuk. Sekonek tak mabuk, galil walam yuskir. Sekonek yang tak mabuk aki tetap sekonek otak bebanyak tetap hukumah haram. Nah, larangan keharaman daripada khomer nikah imbasnya ke iman. Karena ayat ampun banyak nasi narangaki tentang keharaman napa khomer nikah sebagaimana beri pun terangaki rijisun min amali syaitan, termasuk barang senajis ben amal syaitan. Dengan Al-Quran saya nerangaki tentang bahaya khomer. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang hubungan si pemabuk bi iman. Artinya iman orang si mabuk ini ke orang si pemabuk anika mengkhawatirkan, bisa dikhawatirkan. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Seseorang yang minum khamr maka dia tadi itu tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia minum khamr. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Seorang yang meminum khamr tidak akan meminum khamr mungkin pada iman tak kira minum khamr. Berarti orang yang minum khamr ini keiman ampun tanda berarti. Mungkin pada iman dalam atina tak kira minum khamr. Karena iman ampun mulai menipis merapuh, tambah tepes tambah tak kuat, maka orang gelak bengal minum khamr sebab pagi napa iman tak kuat. Mungkin di iman tak kira. Mungkin di iman tak kira. Karena Islam nikah mengajarkan tentang kehormatan manusia nikah dari akal pikiran, dan Islam juga menghukum dengan seberat-beratnya bagi orang-orang yang minum khamr kalaban hukuman sangat hina. Tak bisa nuntut keadilan kan ke orang yang minum khamr nikah. Islam juga mengancam peminum khamr dan sejenisnya dengan azab yang pedih. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu man mata wa huwa yashrabul khamr. Sapana orang mate keberadaan minum khamr kana haqqan 'ala Allahi ayyaskiyahu min tinatil khibal. Barang siapa yang mati dalam kondisi atau keadaan meneguk khamr, maka Allah Subhanahu wa taala berhak akan memberinya minuman dari timah al-khibal. Mintina al-khibal. Apa tina khibal nikah? Pelo, kotoran, ota, nana, dere dari penduduk ahli neraka seksa. Anda kayak popolong ya nomaki orang sing khamr. Nana, dere, ota, kotoran segala barang yang menjijikkan dalam neraka. Anda kayak popolong ya nomaki orang sing ngenom khamr. Orang semat keberadaan minum khamr overdosis. Artinya kita tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Maka orang nikah hak bagi Allah, haqqan 'ala Allah. Artinya pasti orang ria bekal iyeno mentinatil khibal.
Apa tinatil khibal? Keringat, pelo, kotoran, muntah, tanah orang, nanan orang seksa, deren orang seksa dari ahli neraka. Nikah ancaman begina menurut khamar benin mainan urusan nikah. Bahkan laknat ini Allah Subhanahu wa taala laknat. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni anhaakum an kulli muskirin." Sesungguhnya aku telah melarang kalian daripada segala yang memabukkan. Apapun bentuk bareng ni kamun amabu aki larang tining Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya minuman keras ini kan merupakan salah satu jenis makanan kah atau minuman. Tutup anu. Terus. Wes. Makanankah atau minuman yang memabukkan? Jenis apapun jenisnya, baik berupa makanan atau minuman, aneka haram untuk eyenom atau haram untuk ekakan, mun jenisnya kakanan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adabu wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dabu wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Dan dari buah-buah kurma dan buah anggur kamu buat olahan untuk minuman yang memabukkan. Lebih larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minuman seperas dari inap, dari anggur dan dari korma. Seasalnya korma bi anggur neka menyegarkan, menyehatkan, nyaman untuk dikonsumsi, sehat, bagus. Tetapi karena iola sampai teti bareng si amabu aki, maka hukum haram yang memabukkan. Dan rezeki yang baik, Gusti Allah nyebut anggur, korma bisa memabukkan juga nekoca rizqan hasanah. Bode rezeki saya bagus, rizqan hasanah. Artinya tergantung orang se muttakhid tattakhiduna, orang se mempergunakan dua nikah anggur bareng korma nikah. Ketika orang se penjahat maka kebai mabuk. Ketika orang se bagus gedegeng sabiasa mesehat menyehataki. Jadi nikah persoalan dari ayat nikah adalah nikah termasuk jabun ulama adalah termasuk ayat pertama seajelasaki tentang napa tentang makanan olahan atau minuman olahan yang dibuat dari buah-buahan, sekaligus ayat pertama yang berbicara tentang minuman keras dan keburukannya. Nah, ayat ini kan membedakan di antara dua jenis makanan. Beda si amabu aki dari kakanan nikah, juga ekocak merupakan rezeki yang baik. Ekocak rezeki sebagus. Nah, ekocak rezeki sebagus. Beda rizqan hasana, rizqan hasana. Ayat ini kan narangaki bahaya kang kui orang se menyalahgunakan inap, anggur bi korma, juga rizqan hasana, rezeki sepaling bagus. Karena kormanya tak kenal musim. Benian bi pao, benian bi padi, benian bi so, terus musim terus. Korma nih sampai entar ke Mekah, entar ke Madinah, setiap saat nih terus beda korma nih tak buang bu. Nih kehebatan korma. Rizqan hasana. Iki napa cak orang se napa nyaman se ngangkui gila
Lamun orang gila yang ku ibu mabuan ki bahaya. Tetapi mun kalako yakni jual buana renga sa jual buah gila saya ni ke koja rizqon hasanah untuk dikonsumsi korma ni sangat manfaat kang kui kekebalan tubuh anggur juga masehat karena koja rizqon hasanah. Nah, jadi hadits nika nerangaki sekonek benyakan bereng se memabuaki walaupun dalam kedua nakak dinto beda manfaat masalan beda manfaat apa manfaat bisa maanga da abe manfaat bisa masehat da abe walaupun beda manfaat nggak nika keng tak sumbut bereng tu sana laknat bi Gusti Allah Subhanahu wa taala la'anallahu al-khamra wa syaribaha Gusti Allah ngelaknat deka orang-orang sing nginom khamar wasaqiha orang sing nyelen orang sing ngebe orang sing ajual orang sing asoro orang sing meres orang sing nyoro meres laknat kabeh walaupun beda manfaat angak dabe mun musim panas bisa mangak kabe tetep aneka tu sana lebih rajah tinimbang manfaat. Maka mun sampean aja muah cek anggur perasan kakan bae anggur yang kakan biasa nah mun sampean aja muah hindaren sesuatu napa se garaki mabuk walaupun sampean tak mabuk jago tak mabuk karo sekone masih seloki nika sahabat ampun sepakat bahwa sesuatu si mabuaki ada kadar harus seloki, ada kadar harus sampai amabuaki enten. Apakah harus mabuk kadernya? Apakah harus sempoyongan? Atau sekonin mun tak mabuk akhirnya tak apa-apa? Maka para sahabat, jumhur minas sahabah, dhahaba ila tahrimil galil wal kathir mimma askara jinsuhu. Jenis sesuatu yang memabukkan baik sekoni atau banyak anika hukum pada haramah pada tu sana masuk Imam Syafi'i saya berpendapat nggak nikah ada fitnah baik dari butombuan atau dari hasil perasan pada bayi apa be kecobung jere siapa buaki ada kakanan boleh tamak telengakan jere ngakan kecobung kakanan atau be enoman pada makin bentuk macam-macam bentuk macam-macam beda saroba minuman beda saroba makanan beda saroba serbuk macam-macam pun heroin narkoba nah apapun bentukan walaupun tak mabuaki karena kapun barang sepun membahayakan dekat kesehatan sehingga termasuk rokok nika tuh kan termasuk abahaya aki jelas ponan mun bahaya na jelas manfaatnya beda-beda engkau montak rokok re tak teges kau montak rokok re tak jalan akal pikiran bahkan engkau montak rokok tak bisa baca kitab masalah manfaatnya beda keng madaratnya lebih raja manfaatnya beda keng madaratnya lebih raja sebagaimana khamar manfaatnya beda masih ada badan keng karena pun rokok pun bertolesan larangan pemerintah merokok membahayakan kesehatan janin jantung dan membuat impoten gare tak pate ceget tak pate ngaceng deh karep impoten kan berarti pun bahaya nih kan sampian atanya dokter sepaling gendeng seluruh dunia nyari dokter sepaling gendeng seluruh dunia wis di mana dokter paling gendeng catanya dari yang biasa ambian atanya ada dokter sepaling gendeng wis tanya kita merokok dia oh bahaya aja pak padahal dokter paling gendeng aja dokter segerjelengger mesti aja bahaya perkara sampean jangan sapa reng mati tak sebab rokok reng bine tak rokokan ya mati baca lo reng penter orang ngarokok itu terpenter kan siapa omong jahiko ngono reng sakit paru-paru mergo rokok wak kana bayi tak rokok ya sakit paru-paru
Ring penyakit jebene dari rokok dari Gusti Allah. Sing perokok jebene pangeran, Pak. Rokok ini bener pangeran. Pangeran deh Gusti king sabab ini kebeda. Sabab ini kebeda. Arab orang jemaah betoan. Ya mereka rokokan. Ya nyata orang mon sake ambure tak rokok. Engko ngotak ngakan itu bang tak rokok. Aduh jangan sapa. Nih, cek ngakan kaki dua re, rokok tok nih. Entah nggak asbak kamu nanti kaya. Rokok tak mabuaki, tetapi beda bahaya. Sehingga sebagian besar ulama ada haram hukuma. Minimal makro. Makro tinalah, makro tak apa-apa. Jangan. Kebacain orang yang terpenter, Pak. Orang yang terpenter. Pada beda bahaya, nah rokok pun beda bahaya. Jaring pemerintah sepon se ngelarang, cuma ya masih larang pabrik resmiaki repot. Larang, dilarang merokok karena dapat merugikan kesehatan. Kumpur sampai ke telak tengkoran. Ya tak lem takok dia. Bodoh si colon acare bodoh. Bodoh si era ke telak anu, bodoh si jan, bodoh ke telaknya. Tak lem takok. Beda remah saja. Gampang tutup pabrik. Ada dengan rokok lah. Orang yang pakai rokok aja pabrik ini tanda tangan ini pancet. Pancet tak bisa. Sampean mun beri Mekah, beri Madinah aja macam-macam rokok, Pak. Pesok-pesongku polisi buat tulisan banyak neng sekitar Masjidil Haram bahkan neng sekota Haramin nih kan. Neng tanah haram dua, yakni tanah haram Mekah, tanah haram Madinah nih. Wah orang rem jual rokok nih, ajak jual ganja, ajak jual narkoba ya kasane. Karena keras peraturannya. Peraturannya berat hukuman akan kui orang sak jual rokok nih. Ala kulihan. Angkula tak rokok, kayak mau diberi ya ndak deh lah. Keneng poro pulsa. Tak mau ditanya ki orang, kula pasti tak rokok. Rokok Gus, enten tak rokok. Mau dijuluin, ya lagi bebein yang beri. Kemudian tanya ki tak rokok, mari bila nak rokok. Kula ni mau nak rokok, mau temu abah, saking takon kering sepo. Tepan mannya mana rokok, pas beda abah langsung ketojuin rokok. Dia aglisek daya dong kok. Ya panas saungku, nek raja takon. Alhamdulillah. Mungkin karena ring sepo ni sehat huwa ngara bi barokana sompa bi guru. Bahkan Habib Salim Masyatiri pernah debu tak kok nak gula ya tak nambah tak ngorang debu na Habib Salim Masyatiri orang se mate kita atau dari aroko debu beliau. Sebelum 40 hari orang kita tobat dari rokok, maka orang kebeteraki mayit tak ada dari kiblat. Debu Habib Salim Masyatiri. Mun renga rokok tetap aja apa? Mun engko ambu berarti etemu cek orang 40 hari sama hati ya. Taro terus rokok terus takut mati. Debu Nabi Salim, tafsir tibi Debu Nabi Salim nih. Debu Nabi Salim, siapa orang zaman 40 hari kita tobat dari rokok, kebeteraki mayit tak ada dari kiblat. Mun engko ambu kurang 40 hari sama hati ya. Wah, jalan terus rokok bengkok lah. Tafsir tibi, sinapsir kiai kan repot mun nggak nikah. Masya Allah. Bahkan beliau ada engkau lebih seneng tang anak akan tai tempo ngarokok ya. Daripada susah. Saking duribocin beliau ini gak rokok. Wah Habib Salim ini paling keren ngerokok Pak. Setiap apa ngaji na baiat, dak jangan cesi hadir nih kan. Angkat tanah ngebon kapi. Ngangkat ngacung. Ayo ngacung kapi. Saya berjanji, saya bersumpah saya akan berhenti dari rokok. Rokok cak kapi tonton bi Habib Salim Masyatiri. Demi Allah saya berjanji, saya bersumpah tidak akan merokok lagi. Saya hadir. Coba cek lah si dateng ro banyak orang yang ngerti. Ngangkat tanang selajah king maunya tak pada. Saya tidak berjanji. Saya tidak bersumpah. Kiak maunya deh iya kinang. Ki bade si takok mereka pola sumpah ambu bade.
Miki rokok ben jan gula. Miki rokok jeung gula ben ngangkatan ben alhamid kan jeung gula pinggiran gula. Miki rokok ben. Jong kok tak omong saya berjanji, saya bersumpah, kok saya tidak berjanji, beda tidak keng tak santak jan. Ya tahu pandai ya jan gula. Ki pacet lah neka mula orang ebri ambu de mula sakit ambu tibi de kira. Mula sakit mula menge. Leceh ya magaya rokok, mula menge kaki ambu. Mula tak kuat mulai rokok nyari kampuan. Kampuan ro angang ya tesen lah angang ya tes kampuan ro pas sergu je coba keluar. Oh kusah. Mulai kekenyang bola. Masya Allah. Kipun lah orang kadung mantep. Masih rokok kiai. Kadang orang mulai kadung mantep rokok kiai ini barokah. Deh iya pak. Rokok kiai ini barokah. Beda calon petinggi. Kula nyupir apa nika. Beda calon petinggi. Kiai kula nyalon petinggi de Bayi Jasim. Dua aki kiai kula nyalon petinggi. Calon petinggi nika. Yai neng to baca terang-terang ada bu kiai ini kata angki tanten tak iyo tanda sampai beli boleh yai kula nyalon petinggi kecamatan Pasarpan Tisan Pogading tabu debu kiai ini kan tak iyo tanda boleh tua muko-muko dadi enten neng to bareng pon bajina pengajian rutin dan kiai lelas tare jamin kada combon calon petinggi ini kan jamin kada terus dia pengajian kiai rokok tuh pak nika Ji Samsu kulang kiai rokok waktu kasa disebut diberi karena kiai lihat pak nika karena kiai ini karena separuh nggak tak seperapat sama separuh bagi dia calon petinggi ini kan nyok cak engki sekelangkong yai takut to rokok ini takut to mete dud sedut rokok ya legele jangan tanda tak rokok tak sama rokok gus mete sedut kutak yontal pak rokok aja yontal mayontal jangan gula mayontal pak barokah nih kak soalnya rokok nih mari cepak kiai pas cepak colok gula tak pantas colok gula carpak pas karena kiai eman monte geluto saya pikir gula mau nak kentok mau ngokos de remek kaki jangan gula. Jadi gula beri asbak kiai sekali. Ini kan apa pun lah asbak nih sekali san mesan. Ini kan pucang kiai berde kan. Tapi bak asbak sekali jangan gula. Barokan asbak ya boleh tambah barokah. Wah jauh sini kan aja. Keng subhanallah tetiongku. Dan mak bola sambian gula kuaku tepan aku rokok ontal dia. Untak beda bibu tabun kayak gitu. Tetiongku. Ki karena pun lah ekar saki jadi tineng Gusti Allah ki karena lo mantep jadi tak sedut yontal rokok nih kan ya kesaran barokah mon kada ciri bahaya kesaran cek rasa haram mau nyari barokah ya ngaji barokah karena kiai apa tak ada kiai pun ada ersokone barokah bener barokah aja argung kaki berarti kalau ya dia netok barokah sandal kiai engki barokah king barokan sampean norok ngaji edi ngaki abes wajana edi ngaki nasihatane ki lebih barokah duki mula mati arepuna barokah dontek mati ne soleh so dontek barokah arepuun suplu ke kosot barokah tak duke sandal sampataki le barokah di dimah cek karena sandal sapun mun tepake subuh ngomong bunyak ongkung ki sandal sepat sampataki ni kan barokah jangan mari sampah taki sare nyari apa nyari sandal barokah mari sampah taki dok kiai kelele de remek kiai mepat sampah deh ki odin kiai ulama nih kah sambian mun ke guru nih kah odi matin kutu andi tata krama sebagaimana sambian ki odin hormat matin juga hormat mosok ki odin bisa mene sampat kan tak kira matin cek sampat kia boleh sing ngelating boleh sih ngelating barokah ngelating dia remeng ngala akhir sampian sampai ngalak hak mayit napa ngalak kempeng kuburan tak oleh pak tak oleh bener barokah nih karo mele kempeng je nih bener kaki
Arya sekep oleh di mah ngalai pasarian kok Arya meler ya bener oleh na tombu bener oleh na keker tibi dikepek meleh ne bener sampean kecuali mula layu karena selama kembang ni beri atas kuburan ki beca ane ka minta ki sepora de se bede dalam kuburan hak orang se dalam kuburan nika tetapi pahamin tentang barokah cek rasa harap cek rasa harap terakhir gula ingat amin ini pernah cerita kibab barokah nih bedo orang tak percaya ke barokah bedo orang tak percaya ke barokah wah ada barokah aja ingat gula sini ke cerita amin ini kan tak percaya ke barokah dalam dibudin gula apa sekelopai gula yang bedo orang tak percaya ke barokah akhirnya bi pangeran beri sake orang ini beri sake pas cudu kenapa akhirnya orang itu tak percaya barokah atanya ada orang sampean bedo orang sakit sampean mak sehat ungki kula cudu do orang kasa orang saya beri obat dia tak percaya jadi barokah pak dia akhirnya orang pada entar sampean manti banyak orang cudu kayak orang tak percaya barokah kok tak tahu tak dering kok paling kan tahun yang tak percaya ke Habib tak ada rumah cerita namin kok akhirnya pokoknya akhirnya orang pada entar kapi kayak beri pese do orang nikah dah ada nabri jenggun obu situng ada kayak 10.000 jenggu situng 10.000 jenggu situng 10.000 sampai tak ada jenggun obun sekejap orang tahu abunnya mantap sampai kurceng bibu obun sampai ada bilu bulun kuah bijak dek kapi kurceng kapi barat sebab tak percaya dek barokah sampai kurceng kapi obun kimun sampean percaya dek barokah saya keng cuma napa cek sampai ngerugi aki orang nah cek sampai ngerugi aki orang namo selok neng pesarian barokah jimat bener harus selok noreng kalau pai selok lamat deh kana jam lima ber selok lamat namo arek neng kuburan lamat ya hari ya keramat ya sebab lamat ya neng lamat ya nemu aja lamatnya mana sebab dia keramat nemu neng kuburan tir-kitir nemu tur neng kuburan tir-kitir aro bene pandian tir-kitir ya mon pandian ngebai celore aro celore noreng ngare tetenge de kelopai disa sandi bingung morola lamat kok nemu ake mau nyari ake neng Yusuf cek neng kuburan lamat ya nemu ake virus kok mau tahu ake neng Yusuf Oke, bener neng Yai Hamid nemu ake noreng geger kelopai ya Hamid tak jualan ake seneka nah, jadi kan beda orang baca terlalu nah udah barokah ini terlalu sampai kelero sampai nyalai ke aturan nah jadi rokok ini juga bahaya juga beda bahaya walaupun sampean semangat nyupir muntah rokok ngantuk iya beda manfaatnya sebab sampean nyupir alakoh Syalako ke sabo, syalako bangunan, muntah rokok tak semangat, penyemangat aja rokok. Bini ini penyemangat. Biasa kan reng bini jadi penyemangat nih kan, bini ini jadi semangat, kaulah penyemangatku deh ya. Jadi gara semangat sebini penyemangat, ada yang rokok penyemangatnya. Cuma kita tetap minimal makruh hukum. Kita terserah sampean, kita akhirnya takut, sampean pancet engkau masih ngocak diri tak akhir rambu. King saking gula napa kibe benlam bener cerita ya re. Pon, setiap sesuatu yang memabukkan aneke kocak khomer dan setiap siap mabuk aki hukumah haram. Baik minuman atau makanan sedikit atau banyak, mabuk atau tak mabuk, tapi nikah ampun bareng siap mabuk aki hukumah haram. Wallahu a'lam bishawab.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد معلوماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكرنا أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاتك يا علماء نخضى بالخير ونخفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء اللهم اهدنا واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولينا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فات إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها سوس المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي سوس المؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر الأسقلاني ثم إلى أرواح الجد عبد زوجة الوالد أحمد بن عبد الله وإخواني ثم إلى رؤيا جاسم وزوجته هاشم ربي وزوجته وأصله مغفرين ثم إلى أمواتنا وأمواتهم وأموات الحاضر وأموات المسلمين جميعا نتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا أمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير رازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد